Untuk kesekian kalinya, Pichel kedatangan laptop dengan prosesor mobile AMD Ryzen 300 series yang punya kode namanya Kraken Point. Jadi udah berapa kali nih ya kan Pichel bahas-bahas kayak gini. Ya, jika di bulan Juli lalu, Pichel ngulas VivoBook S series yang memang menempati segmen tertinggi di kelasnya, maka kali ini kita akan membahas lagi Asus VivoBook 14 yang tidak memiliki embel-embel S. Ya. Tentu saja tanpa S, harganya memang jadi jauh lebih terjangkau. Seperti halnya membeli kopi varian S, biasanya itu kan pasti lebih mahal gitu ya. Kalau mobil juga S gitu kan, nah itu pasti lebih mahal tuh. Tapi meskipun harganya memang lebih terjangkau, bagaimanakah dengan performanya dan fitur apa saja sih memang ditawarkan? Nah, Pichel akan menunjukkan perbedaan antara seri ini dengan yang seri S, serta apakah harganya memang sebanding dengan performanya. Atau justru performanya biasa aja dan lebih baik menabung buat beli yang seri S tadi. Ya, mending kita akan lihat sama-sama aja dulu. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan membahas sebuah laptop tipe konsumer dari Asus, yaitu Asus VivoBook 14 dengan kode M1407KA. Nah, spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. CPU yaitu AMD Ryzen AI 5 340 dengan frekuensi 2 GHz, RAM 24GB DDR5 Dual Channel 5,6 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 512 GB, integrated CPU AMD Radeon 840M dengan 512 MB sharing memory, dan layar IPS panel 14 inci glossy finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Masuk ke bagian desain, maka laptop ini sendiri memiliki dimensi 31,7 x 22,2 cm dan ketebalan maksimum di 2 cm dan bobot yang tergolong cukup ringan yaitu 1,5 kg. Perihal pilihan warnanya sendiri, maka Asus memberikan 3 varian warna yaitu Cool Silver, Platinum Gold, dan juga Quiet Blue. Dan yang Pichel review kali ini adalah varian warna Cool Silvernya. Untuk tampilan sih memang di sisi depan nanti palingan hanya ada teks logo Asus VivoBook dengan penempatan yang agak kiri di bagian laptop, sama persis seperti seri VivoBook yang pada umumnya. Dan dari depan kita pindah ke dalam di mana semuanya masih tampak sama aja kayak biasa. Satu yang berbeda palingan logo Asus VivoBook yang biasa ada di area bezel bawah layar, sekarang berubah jadi logo utama brand yaitu Asus doang. Dan kalau kita beralih ke bagian bawah laptop, ya memang ini masih sama juga. Ada grill ventilasi, pad-pad karet sebagai kaki-kaki, dan juga lubang untuk speakernya. Jadi bisa dibilang kalau memang template produk desain ini kayaknya sudah mendarah daging dan nggak tahu sampai kapan akan terus dipakai. Menurut Pichel, tuh biasa kalau kalian tanya, Pichel juga agak jenuh sih dengan desain kayak begini. Ya kita doakan aja lah ya, semoga tahun depan ataupun ada beberapa bulan lagi, ataupun ya kita nggak tahu lah ya, akan ada perubahan baru terutama dari sisi tampilannya. Nah, untuk urusan material body laptop, maka ini dia menggunakan material plastik ABS secara keseluruhan. Namun tetap juga, walaupun dia tetap pakai plastik, dia sudah menggunakan sertifikasi US Military Grade dengan kode MIL STD810H. Ya memang kalau dibandingkan dengan seri S yang pakai aluminium alloy di bodinya, tentu aja hal ini adalah gimana ya, mungkin agak sedikit penurunan lah, bisa jadi teman-teman lihat. Terutama ini kaitannya kan untuk menekan akan ongkos produksi, agar harganya bisa jadi lebih terjangkau. Ya, to be honest, win-win solution lah, biar sama-sama enak ya kan. Dan yang paling penting dari bagian desain di sini adalah sebenarnya untuk I/O portnya, di mana di sisi kanan terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga dual indikator untuk power dan juga charging status. Sementara di sisi kiri terdapat dua port USB Type-C 3.2 Gen 1, satu port Full HDMI 1.4 dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 serta combo audio port 3,5 mm. Dan seperti biasa untuk kedua port USB Type-C tadi juga sudah support akan power delivery, alias tinggal pilih aja salah satu kalau memang teman-teman mau ngecas. Tapi sedikit catatan yang memang Pichel lihat di sini adalah pertama, port micro SD card hilang, ya kan? HDMI turun spek dan juga kemudian ya balik lagi nggak ada Thunderbolt ya. Walaupun ini sama aja ya dengan tipe yang VivoBook yang pakai kode S ya. Sisanya sama persis lah. Tapi ya ada catatan kayak gitunya sih menurut Pichel agak sangat disayangkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian layar, di mana laptop ini menggunakan IPS level panel dengan finishing anti-glare. Ukurannya sendiri adalah 14 inci dengan aspek rasio di 16:10. Sementara untuk resolusi, dia berada di 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Dan untuk panel layar sendiri nanti diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 0A6A yang memang memiliki color depth 8 bit.
Selain itu, layar laptop ini pun juga memiliki tingkat kecerahan maksimum sebesar 342 nits dengan color gamut 45% NTSC dan kontras rasio 1000:1. Dan juga terkait sertifikasi, maka laptop ini sudah dilengkapi juga dengan sertifikasi Tough Rainland untuk low blue light yang memang bekerja sama dengan Asus iCare buat melindungi akan kesehatan mata kita. Selain itu memang tidak ada lagi sertifikat lain kayak contohnya display HDR True Black 600, ya iyalah ya karena bukan OLED gitu kan. Nggak ada pantauan validate, dan ya memang masih banyak lagi lah yang missing. Ya memang ujung-ujungnya karena memang ini bukan panelnya Asus yang OLED biasa itu, melainkan ini IPS level ya. Udah IPS level lagi. Dan juga nanti teman-teman masih bisa memilih color profile layar laptop ini menyesuaikan akan kebutuhan teman-teman sekalian di aplikasi My Asus. Seperti contohnya ada mode native, sRGB, dan juga ada display P3. Dan lebih lanjut, pada waktu Pical coba tes dia menggunakan akan X-Rite Display Plus, maka color gamutnya ini mencapai 56,6% sRGB. Dan juga untuk Adobe RGB mencapai 40% dan 41,1% untuk DCI P3. Sementara untuk gamut volumenya ada di 58% sRGB, 40% Adobe RGB, dan 41,1% DCI P3. Dan juga untuk tingkat kecerahan aktualnya pun di maksimumnya tuh berada di 342 nits. Jadi memang nggak bisa dipungkiri dari hasil tes perihal layar yang tadi, ini berasa jomplang banget dibandingin seri yang S kemarin. Cuma panel IPS-nya sendiri yang memang punya kelebihan di durability, itu pun juga panel IPS level ya. Khususnya buat pemakaian dengan durasi yang panjang tanpa kita khawatir kayak resiko burn-in lah, kayak panel OLED. Selain itu memang panel IPS biasanya juga punya lapisan anti-glare seperti di laptop ini, tentunya buat menambah kenyamanan lah, terutama buat kita yang suka pakai di ruang terang. Dan selain itu pun laptop ini memiliki bezel layar yang memang tidak terlalu tebal. Maka monitor ini juga memiliki screen to body ratio di angka 87%. Dan kemudian pada bagian bawahnya pun juga terdapat sepasang engsel di bagian sisi kiri dan kanan layar yang menjadi penopang pada laptop ini. Ini juga nanti dia memiliki bukaan maksimum di kisaran 180 derajat. Jadi minimal bisa flat datar gitu. Nah, kemudian untuk bagian input device, maka laptop ini pun dilengkapi dengan 2 input device standar dan juga 1 security input. Yang pertama yaitu keyboard, di mana masih sama dengan VivoBook sebelumnya, maka produk ini juga menggunakan keyboard ErgoSense buatan dari Asus. Bentuknya chiclet, key travelnya juga 1,7 mm, dan juga sudah memiliki ada Copilot key. Dan sisanya ya memang nggak jauh berbeda dengan yang seri S. Jadi secara feel dan kayak typing feel-nya pun juga masih sama persis. Keyboard ini pun juga menyediakan backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang memang teman-teman bisa trigger dengan tombol F4. Lalu untuk device kedua, lanjut lagi yaitu untuk touchpad, di mana touchpad ini sudah mendukung akan smart gesture dan juga memang ukurannya lebih besar. Dan untuk letaknya pun juga sangat proporsional, tepat di area tengah-tengah di palm rest-nya kita. Touchpad ini pun juga sudah support akan Asus Smart Gesture, yang dimana teman-teman bisa atur volume dan brightness-nya langsung dari touchpad-nya kita. Selain itu, suara kliknya pun juga hening, jadi nyaman banget kita gunakan tanpa kita harus takut ngeganggu orang lain. Dan sebagai tambahan, laptop ini juga sudah memiliki keunggulan dibandingkan versi S sebelumnya, yaitu menonaktifkan touchpad-nya langsung dari keyboard dan tidak lagi melalui aplikasi My Asus. Ya, jadi bagus nih, walaupun kita mungkin berpikir seri yang non-S ini akan lebih jelek, nyatanya tidak begitu bro. Dan yang terakhir di laptop ini untuk security input adalah berbekalnya IR kamera di laptop ini, di mana dia sudah support akan Windows Hello. Walaupun pada waktu bisa cobain ini agak susah, jadi make sure aja posisi kita oke dan juga pencahayaannya juga cukup. Tapi ya terlepas itu masih oke lah ya, masih kita pakai rata-rata 80-90% masih aman lah. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh bisa coba tunjukin hasil tes keyboard dan juga touchpad buat laptop ini. Check this out. Masuk ke bagian performa, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 5 340 yang memiliki konfigurasi 3 core 6 thread berbasis Zen 5 dan juga 3 core 6 thread berbasis Zen 5C, sehingga totalnya mencapai 12 thread. Untuk urusan fabrikasinya pun masih sama dengan yang seri S. Prosesor ini memiliki teknologi fabrikasi 4 nanometer dengan base clock di 2 GHz dan juga max boost-nya turun di 0,2 poin, jadi di 4,8 GHz. Beda sama kemarin yang ada di 5 GHz. Dan juga untuk max Zen 5C clock-nya pun juga turun dibandingkan yang seri S, di mana dia turun 0,1 poin di 3,4 GHz.
Sisanya to be honest masih sama persis, yaitu default TDP-nya di 28 watt dan juga maximum TDP up to 54 watt. Ya, jadi walaupun prosesornya sama, tapi kelihatan nih bagaimana Asus coba diturunin sedikit nih frekuensinya. Dan untuk mendampingi laptop ini pun juga sudah dilengkapi nih dengan RAM sebesar 24 GB, DDR5 Dual Channel 5,6 GHz, dan juga storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Micron 2500 sebesar 512 GB. Sementara untuk operating software-nya sendiri, maka laptop ini menggunakan OS dari Microsoft, yaitu Windows 11 Home Single Language, dengan build number 26100.4770 atau kodenya 24H2. Nah, nggak sampai di situ aja, karena secara hardware pun laptop ini juga sudah dilengkapi dengan AI Engine AMD, yaitu XDNA 2, yang memang sudah punya NPU up to 50 TOPS. Sehingga buat kita pakai sehari-hari ini udah oke banget, karena juga dia sudah pakai sertifikasi Copilot Plus. Sehingga buat kita yang memang anaknya AI banget ke zaman sekarang, harusnya nih laptop udah sejalan lah sama prinsip kehidupan kita. AI all the way, ya kan? Dan lebih lanjut untuk kita ngelihat gimana performa asli dari laptop ini, ya kita akan jalankan seperti biasa synthetic benchmark. Dan juga kita akan jalankan gaming test sampai kepada idle dan juga stress test. Dan untuk tes skenario-nya yang kita siapkan itu ada dua, yaitu kita pakai yang battery dan juga charging mode, serta ada juga yang overclock dengan setting RAM di 12 GB. Dan tes kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian, di mana di kondisi battery mode dia menghasilkan skor 11.002 untuk CPU multicore dan juga 1917 untuk CPU single core, sehingga MP rasionya adalah 5,74 kali. Sementara pada charging mode, skornya adalah 12.626 untuk CPU multicore atau naik 14,7% dan 1.916 untuk CPU single core atau turun 0,05%. Sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 6,59 kali atau naik 14,8%. Testing kedua dengan Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian. Maka pada battery mode, skor yang rata-ratanya adalah 4.638. Sementara pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 5.027 atau naik 8,3%. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Maka pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 3 menit 38 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 59 detik atau lebih cepat 17,8%. Testing keempat dengan tes rendering Picture Perfect Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K dengan total durasi video 3 menit 30 detik. Dan pada battery mode, render time-nya menjadi 3 menit 37 detik. Dan pada charging mode, render time-nya menjadi 3 menit 32 detik atau lebih cepat 2,3%. Dan testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka pada battery mode, skor rata-ratanya adalah 10.305 buat essential, 9.162 untuk productivity, dan 6.362 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6.049 poin. Dan pada charging mode, skor yang didapat adalah 11.569 buat essential, 11.099 buat productivity, dan 7.980 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.228 atau naik 19,4%. Lanjut ke testing ke-6, yaitu Crystal Disk Mark buat mengetahui akan kecepatan storage-nya. Dan pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan bacaannya mencapai 3,5 GB per second dan multi datanya mencapai 3,2 GB per second. Sementara di charging mode terdapat perubahan yang signifikan pada kecepatan membaca datanya, yaitu 6,7 GB per second atau lebih cepat 91,4%. Sementara kecepatan menulisnya adalah 3,6 GB per second atau lebih cepat 2,8%. Dan dari tes CPU sekarang kita beralih ke bagian grafis, di mana untuk sisi grafis maka laptop ini sendiri menggunakan integrated GPU AMD Radeon 840M yang memiliki arsitektur RDNA 3,5 atau 3,5 ya. Di mana dia memiliki 4 competition unit, 256 unified shaders dan sharing memory default sebesar 512 MB. Dan paling besar kita bisa setting hingga 16 GB. Nanti teman-teman masih bisa menggunakan fitur memory allocated to GPU yang ada pada aplikasi My Asus pada tab Power and Performance. Fitur ini memungkinkan kita menambah alokasi VRAM buat integrated GPU-nya. Cuma ya gitu, kita harus sesuaiin juga sama kebutuhan. Jangan sampai terlalu jomplang ya kan. Kita mau maksimalin GPU, kan dia makan RAM utamanya juga. Jadi ujung-ujungnya ngorbanin performa juga di sisi yang lain. Dan oleh karena itu buat pengetesan, terutama untuk kita mulai nih Blender GPU dan juga yang lain, hingga 3D Mark dan gaming test, maka scannernya pixel tambah. Yaitu di mana kita pakai mode overclock, di mana memiliki alokasi VRAM pixel set ke 12 GB. Meskipun maksimumnya bisa sampai 16 GB, tapi di sini pixel pilih yang 12 GB karena biar komposisinya lebih balance lah. 12 GB yang GPU dan 12 GB yang RAM utamanya.
Dan untuk komparasinya pun juga tambah banyak, di mana mulai dari battery mode, battery overclock, ke charging mode, dan terakhir ke charging overclock. Dan kalau kayak gitu, mending kita siap-siap ya. Tarik napas dulu, kita akan bacain hasilnya. Masuk ke tes GPU pertama, yaitu tes rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan pada battery mode, ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 3 menit 15 detik. Sementara saat overclock diaktifkan, render time-nya menjadi 3 menit 31 detik atau lebih lambat 8,21%. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 3 menit 1 detik. Dan waktu kita aktifkan overclock dan juga waktu kita charging, maka render time-nya menjadi 3 menit 8 detik atau lebih lambat 3,87%. Dan tes kedua kita menggunakan 3D Mark Time Spy sebagai synthetic benchmark-nya. Dan di battery mode dia memesan skor sebesar 1628 buat grafik, 5450 untuk CPU, dan 1819 untuk overall skornya. Dan saat overclock diaktifkan, maka skornya menjadi 1738 buat grafik atau naik 6,76%, 6886 buat CPU atau naik 26,35%, dan 1957 untuk overall score atau naik 7,5%. Sementara pada charging mode dia memesan skor sebesar 1705 buat grafik, 7731 untuk CPU, dan 1930 untuk overall skornya. Dan saat overclock kita aktifkan, maka skornya naik menjadi 1826 untuk grafik atau naik 7,1%. Dan skor untuk CPU-nya adalah 7587 atau turun 1,8%. Sehingga untuk skornya menjadi 2060 atau naik sebanyak 6,7%. Nah, setelah kita selesai akan tes GPU yang sintetik tadi, maka berikut ini bisa coba tampilkan perbandingan dengan semua tes yang tadi bisa lakukan dengan beberapa PC ataupun laptop yang sudah pernah bisa review. Check this out. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pengujian gaming, di mana untuk sesi ini bisa menggunakan konfigurasi dasar di AMD Adrenalin Edition. Dengan AMD Fluid Motion Frames yang kita aktifkan, dan juga mode dayanya kita atur kepada sistem yang best performance. Dan untuk pengetesannya, jenis pengujiannya juga sama sih seperti yang GPU tadi, yaitu kita pakai tes baterai, tes sambil ngecharge, dan juga tes overclock baterai dan tes overclock sambil ngecharge. Jadi ada 4 skenario. Dan untuk yang pertama, kita mulai dengan GT5 di setting very high. Dan battery mode rata-rata frame rate-nya di 31 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate-nya mencapai 41,4 fps. Dan waktu overclock battery maka rata-rata frame rate-nya di 38,1 fps dan overclock charging rata-rata frame rate-nya di 50,7%. Meningkat 63,5% dibandingkan battery mode. Game kedua CS2 setting very high. Dan battery mode rata-rata frame rate-nya mencapai 30,8 fps dan charging mode rata-rata frame rate-nya di 33,5 fps. Kemudian untuk OC battery rata-rata frame rate di 43,3 fps dan overclock charging rata-rata frame rate di 50,2 fps atau naik 63% dibandingkan dengan battery mode. Game ketiga Dota 2 setting best looking. Dan battery mode rata-rata frame rate-nya di 39,6 fps dengan charging mode rata-ratanya di 45,3 fps. Dan untuk overclock battery maka rata-rata frame rate-nya di 41,3 dan untuk overclock charging-nya rata-rata frame rate-nya di 57,1 fps. Jadi ini ada peningkatan sebanyak 38,1% dari battery mode. Game keempat FC25 di setting ultra. Dan di battery mode rata-rata frame rate-nya di 26,6 fps, sementara charging mode rata-rata frame rate-nya di 34,1 fps. Dan kalau kita overclock di baterai, maka rata-rata frame rate-nya di 28,4 dan overclock charging rata-rata frame rate-nya di 50,1 fps. Dan dari sini kelihatan bahwa ada peningkatan sebanyak 88,3% dari battery mode. Game kelima The Sims 4 di setting ultra. Maka di battery mode rata-rata frame rate-nya mencapai 39,1, sementara charging mode rata-ratanya di 93,4 fps. Dan waktu di overclock baterai, maka rata-rata frame rate di 61,3 dan overclock charging rata-ratanya di 109,5 fps atau naik 108,1% dari battery mode. Game ke-6 Cyberpunk 2077 untuk setting low. Dan battery mode rata-rata frame rate-nya di 35,5, sementara waktu charging rata-ratanya di 40,1 fps.
Kemudian untuk overclock baterai, rata-rata frame rate-nya di 39,1 dan overclock charging mencapai di 48,5 fps atau naik 36,6% dari battery mode. Game ketujuh Need for Speed Unbound di setting low. Maka battery mode rata-rata frame rate-nya di 31,5, sementara charging mode rata-rata frame rate-nya di 34 fps. Dan untuk overclock, rata-rata frame rate-nya di 34,4 dan overclock charging di 51,6 fps atau naik 63,8%. Game ke-8 Valorant di setting high. Dan di battery mode rata-rata frame rate-nya di 75,1 dan di charging mode rata-rata frame rate-nya di 217,7 fps. Sementara waktu di overclock dan di kondisi baterai, maka rata-rata frame rate-nya di 145,2 dan overclock charging rata-ratanya mencapai 157,8 fps atau ada peningkatan sebanyak 110,1% dari battery mode. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting high. Dan di battery mode rata-ratanya mencapai 44,4, sementara waktu di charging ada mencapai 50,3 fps. Dan untuk overclock baterai rata-rata frame rate-nya di 45,7 dan untuk overclock charging rata-ratanya di 54,4 fps atau naik 22,5% dibandingkan dengan battery mode. Dan dari hasil pengujian yang tadi, maka terbukti banget bahwa mode charging ini meningkatkan performa gaming secara signifikan di hampir semua game. Peningkatan terbesar memang terlihat pada game berat seperti FC25, GTA 5, dan juga Need for Speed Unbound. Dengan peningkatan performa overclocknya tuh lebih dari 50% dibandingkan saat menggunakan mode baterai. Sementara untuk Valorant dan juga The Sims 4, dia mengalami peningkatan terbesar dengan mode charging. Jadi bisa dibilang bahwa konfigurasi OC 12GB RAM ini menjadi pilihan yang tepat banget terutama buat teman-teman yang memang ngejar akan frame rate dan juga gaming experience yang lebih nyaman. Sementara untuk urusan pendinginan laptopnya, maka laptop ini sendiri memang sayangnya tidak setara dengan yang seri S, di mana dia menggunakan 2 kipas. Dan kondisinya laptop ini sendiri nanti hanya memiliki 1 kipas pendingin, dengan tipe kipas FCN yang memang terkenal semakin berisik seiring dengan usia pemakaian. Dan untuk akan nguji gimana performa sistem pendinginannya, seperti biasa Pichel akan tes dalam kondisi idle, lalu kita lanjutkan dengan stress test pakai AIDA 64. Tapi di pengujian ini, Pichel nanti cuma pakai 2 kondisi aja ya, yaitu baterai dan juga charging mode versi yang standar aja. Dan untuk di idle test di battery mode, maka CPU usage-nya berada di rata-rata 1,7%, dengan frekuensi yang rata-rata naik turun di 1,5 sampai ke 2 GHz. Dan kemudian 4 detik setelah kita jalankan, kemudian ini stabil di kisaran 1,6 GHz. Sementara untuk sisi-sisi yang lain, maka kita lihat suhu rata-ratanya tuh dia berada di 34 derajat, dengan konsumsi daya di 4,6 watt. Nah, setelah 10 menit di battery mode, maka laptopnya ini Pichel set kepada charging mode. Dan pada mode ini di 4 detik awal ini terjadi lonjakan nih. Walaupun memang setelahnya itu dia stabil, di mana rata-rata CPU usage-nya berada di 2,4%, dengan frekuensi di 1,8 GHz dan suhu di 36,4, dan konsumsi daya yang turun menjadi 4,2 watt. Lalu setelah 10 menit di charging mode, Pichel kembalikan laptop pada battery mode untuk diistirahatkan beberapa saat dan bersiap buat masuk ke stress test. Dan pada saat kita masuk kepada stress test di battery mode, maka powernya ini sempat melonjak hingga ke 39 watt. Yang sedetik kemudian langsung turun dan stabil di 22 watt. Sementara untuk suhunya sendiri memang perlahan naik hingga menyentuh ke 65 derajat, namun kemudian juga turun melandai ke 57 derajat Celcius. Sementara untuk core clock-nya sendiri, maka di sini tuh dia sempat terlihat ada lonjakan hingga ke 4 GHz. Walaupun nanti dia secara rata mulai stabil hanya di 2,5 GHz saja. Dan setelah 10 menit dari kondisi battery mode tadi, Pichel ubah skenario stress testnya kepada charging mode. Dan pada hasil tes ini, dia rata-rata frekuensinya di 3,7 GHz. Dan suhunya pun juga mulai naik mencapai ke 87,6 dengan rata-rata temperatur di 80,5 derajat Celcius. Sementara untuk powernya sendiri, dia mulai stabil di 40,5 watt. Dan setelah itu, Pichel hentikan pengetesannya dengan total durasi testing selama 44 menit dan 13 detik. Dan sementara buat suhu permukaan laptop, maka pada kondisi saat penggunaan normal, titik panasnya tuh berada di area keyboard dengan suhu rata-rata di 38,5 derajat. Dan juga untuk tertingginya mencapai di 40,4 derajat Celcius. Sementara untuk di bagian sisi bawah, nanti titik panasnya terpusat di area sekitar CPU-nya. Dengan suhu rata-rata di 47 derajat dan tertinggi mencapai 48,2 derajat Celcius. Jadi memang bisa dilihat bahwa area bagian bawahnya ini pun juga tergolong panas banget ya. Jadi menurut Pichel, saran Pichel jangan sampai teman-teman kalau apalagi pakai digeber ya, janganlah dipangku deh. Karena ini cukup berbahaya, karena dia udah di atas dari 40 derajat Celcius. Itu akan sangat tidak nyaman, terutama kalau teman-teman pangku di paha, apalagi kalau yang mungkin celananya nggak terlalu tebel gitu ya, itu pasti akan berasa panas banget sih. Nah, untuk urusan audio, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan sepasang stereo speaker di bagian bawah, yang memang memiliki kualitas suara yang lantang dan juga jernih.
Cuma ya memang untuk bassnya, mending jangan terlalu ekspektasi yang ketinggian deh. Karena saat Pical tes dengan sebuah lagu, maka level suara maksimumnya bisa mencapai di 90 desibel doang. Dengan rata-rata di 85,3 desibel. Ya memang tergolong masih agak keras sih, cuma kualitas yang keluar tuh menurut Pical ya mediocre lah, cukup-cukup makan gitu ya. Sementara untuk urusan webcam, maka setupnya juga masih sama nih dengan yang seri S, di mana dia memiliki webcam sebesar 2,1 megapiksel yang memiliki resolusi foto di 1920 x 1080 pixel ataupun juga merekam video hingga 1080p 30 fps. Webcamnya pun juga sudah dilengkapi dengan fitur Microsoft Studio Effect yang pastinya bisa bikin blur background dan nge-track wajah kita biar tetap center in frame atau tepat di tengah. Ya kan sayang udah punya 50 tops tapi nggak dimanfaatin kan, makanya ini geber terus. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh Pical coba tunjukin hasil tes dari speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out. Dan teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari tangkapan webcam laptop Asus VivoBook 14 M1407KA. Ini menggunakan setup lensa kameranya 2,1 megapiksel yang bisa merekam video 1080p 30 fps atau menangkap gambar di resolusi 1920 x 1080. Ini Jalox lagi ada di dalam studio dengan ditemani dua softbox di kanan dan kiri. Dan seperti biasa dia juga udah pakai Windows Studio Effect yang bisa bikin blur atau kayak gini blurnya, dan dia juga punya cover lensa seperti ini. Seperti biasa cuma buat cover lensa doang, nggak memutus koneksi rekaman seperti biasa. Ya gitu aja. Dan dia juga udah punya kamera infrared, jadi bisa bikin face unlock ya. Ya itu aja teman-teman. Kanan kirinya ada mikrofon yang dia sudah pakai AI enhancement, jadi dia bisa pakai noise cancellingnya. Jadi katanya sih bisa meredam suara-suara bising sekitar kalau kita lagi meeting online gitu ya. Ya itu ya teman-teman, thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi Azure Wave yang memiliki kode AWXB547NF yang sudah kompatibel hingga 802.11ax. Dan untuk Wi-Fi chipnya sendiri dia sudah memiliki akan support kepada frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Dan gak main-main, laptop ini pun juga sudah dibundle dengan Bluetooth versi 5.3 yang sudah combo langsung dengan Wi-Fi chipnya. Nah, walaupun Wi-Fi chipnya juga sudah terlalu oke, namun sayangnya, seperti yang sudah tadi bisa mention di bagian desain, laptop ini tidak dilengkapi dengan Ethernet port. Jadi sudah pasti siapin deh Ethernet dongle buat kebutuhan LAN menggunakan koneksi kabel. Masuk di bagian baterai, maka laptop sendiri menggunakan baterai internal berbahan lithium polimer berkapasitas 42.000 mWh dengan kode C31N2201. Dan dalam pengujian PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka Pical coba tes dalam dua kondisi fan profile, yaitu yang pertama full speed dan juga yang kedua yang standar. Yang pertama dengan fan profile full speed, maka dia baterainya bisa bertahan selama 5 jam 39 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Sementara untuk mode standar, dia bisa bertahan di 5 jam 42 menit dari 100 ke 3%. Atau lebih hemat, ya nggak signifikan lah, 0,8 sampai 1%. Dan untuk pengujian PC Mark battery test untuk gaming, maka Pical juga lakukan dalam dua kondisi fan profile. Yang pertama, di profile full speed, baterainya itu bisa bertahan 54 menit aja, dari 100 hingga 5%. Sementara buat mode standar, baterainya bisa bertahan lebih lama, yaitu di 1 jam 18 menit, dari 100 hingga 3%. Atau memang lebih awet sekitar 36,8% dibandingkan dengan mode full speed. Jadi memang teman-teman bisa lihat, walaupun memang sayangnya pada tes Modern Office itu nggak terlalu ada perbedaan signifikan dibandingkan tes gaming, tapi pada kedua tes memang mode full speed itu lebih boros baterai. Ya secara logika dengan semakin kencangnya putaran kipas, harusnya semakin banyak lah ya daya yang dibutuhkan. Dan ujung-ujungnya akan berkontribusi terhadap borosnya baterainya gitu ya. Dan kalau memang teman-teman baterai udah habis, dia memiliki charger dengan output di 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan daya 65 watt. Dan untuk charging testnya, Pical juga lakukan dalam dua fan profile. Yang pertama kita charge di fan profile full speed, di mana baterainya dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 2 jam 9 menit. Sementara pada fan profile yang standar, baterainya dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 2 jam 15 menit, atau lebih lama sekitar 4,6% dibandingkan mode full speed.
Dan untuk pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade, di mana laptop ini untungnya masih bisa menawarkan opsi upgrade yang cukup luas, yaitu dari storage, memori, dan juga ada satu lagi. Sabar, tunggu di bawah. Dan untuk unit yang Pical review kali ini, sudah tersedia storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 512 GB. Nanti kalau teman-teman mau ganti, sayangnya teman-teman cuma bisa mengganti yang ada saat ini, yaitu 512 GB. Karena memang cuma satu kan slotnya. Dan nanti kalau teman-teman mau ganti, lihat kapasitas yang lebih besar dan juga untuk ukurannya yang 2280 atau yang paling panjang. Untuk upgrade sendiri, teman-teman bisa upgrade maksimum sampai ke 32 GB. Tapi perlu diingat itu sudah termasuk dengan onboard yang 16 GB. Ya, dengan kata lain, upgrade ability untuk slot RAM-nya maksimum di 16 GB aja. Dan selain dua yang tadi, teman-teman juga bisa upgrade W1-nya. Walaupun sebenarnya ini juga nggak penting-penting amat, nggak terlalu bisa dampaknya berasa banget. Tapi at least teman-teman ada opsi kalau kebetulan masalahnya ada W1-nya gitu ya, mau diganti ataupun lebih cepat, saya mau support ke 6 GHz frekuensi, ya terserah, ganti aja. Ya kita bisa ganti sendiri gitu kan. Ya lumayan lah ya, daripada seri S kemarin ya kan RAM-nya tanam ya kan. Udah mending ini bisa di-upgrade ya kan. Mantep lah. Dan selain itu nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pical, laptop Asus VivoBook 14 ini adalah laptop tipe konsumer yang bisa menjadi pilihan buat kebutuhan teman-teman sehari-hari. Terutama kalau dipakai buat kerja berat ataupun juga ngerjain tugas sekolah. Meskipun bukan pakai layar OLED seperti yang seri S, namun pemilihan layar IPS level ini ini tentu cocok banget buat user yang memang memiliki aktivitas tinggi, suka meeting online, tempatnya pindah-pindah, dan juga nggak terlalu butuh laptop yang gimana-gimana banget. Intinya nih laptop ya laptop buat fokus buat tempur lah di lapangan gitu. Mengingat IPS levelnya memang sudah ada bawaan matte yang sehingga mengurangi refleksi cahaya lah, terutama kalau kita yang suka pakai di outdoor. Dan untuk urusan performa sih memang nggak terlalu banyak masalah. Tapi untuk urusan baterai di modern office, dia cuma mampu bertahan 5 jam menurut Pical, tergolong terlalu singkat sih ya dibandingkan laptop kerja pada umumnya. Dan juga untuk layarnya sendiri menurut Pical tuh biasa sangat standar banget. Cuma menang ya beda tipis lah 1920x1200 ya WWXGA. Tapi untuk ya nggak ada refresh rate cepet, layarnya juga tadi IPS level, sehingga menurut Pical ini salah satu area yang kayaknya Asus coba tekan deh cost-nya gitu. Dan untuk gaming sendiri memang sudah jelas, teman-teman bisa lihat tadi. Kita diwajibkan sambil nge-charge lah, terutama buat kita yang ngincer performa paling maksimal. Buat kita yang mau cari titik terakhir dari laptopnya, harus di-charge. Dan memang secara desain menurut Pical, Asus mengambil strategi cost cutting yang ya bisa dibilang on point lah buat segmen budget laptop begini. Beberapa kompromi seperti penggunaan material plastik dan juga pengurangan fitur ini tergolong wajar lah, terutama untuk menjaga harganya bisa tetap kompetitif. Namun memang di beberapa sektor, contohnya penurunan spesifikasi HDMI dan juga hilangnya micro SD card reader ini bisa jadi sangat mengganggu, terutama buat beberapa profesional ataupun juga pengguna VivoBook yang lain yang kadang-kadang suka selalu berpikir bahwa kalau VivoBook tuh biasanya ada slot micro SD card-nya gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin ngomongin soal harga, penasaran soal harganya berapa, maka untuk laptop ini sendiri, dia itu dibanderol di harga hanya 10 jutaan saja. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pical akan tulis nanti di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita, yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal kita spesial serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe dulu ya. Semua di subscribe. Walaupun kita jarang upload konten, subscribe aja dulu, ya kan? Jadi itu udah Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Oke sih, ya dibandingin yang S, ya kan? S itu mungkin seri sport, ya kan? Gue, wow, mantap gitu kan. Itu kan bisa jadi gitu ya. Ya gitulah. Beli aja guys, 10 jutaan, cincang lah. Laptop jam sekarang lebih mahalan HP ya kan?